Fi الدارين amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita. Walastajara li ta'limi Tawrati wal Injil was sahar wal fuhshi wal najumi wa ramli walal khitan as-saghir alladhi la yahtamilu wala khitan al-kabir fi shiddati al-hurri wal bardi wala litamkibi al-udhni wala al-unza wala lil-rumzi wal niyahati wa hamlil khamri wal muhtaramati lal iraqati wala litasbihil hayawanati wasail muharramati wajibila fi tanbihi minal hurmati al-ghina'u wa fihi kalamu zakartuhu fi syarhihi wala yajuzu akhdhul iwadi ala syai'in min dhalika kabai'il maitati intahal mu'nil muhtaj. Juz kedua halaman 337. Pada pertemuan kali ini kita membicarakan tentang menyewakan suatu tempat. Suatu tempat yang kita sewakan itu macam-macam namanya. Mungkin kita yang hadir ada kita punya sewaan. Apakah sewaan itu berupa hotel? Apakah sewaan itu berupa asrama? Apakah sewaan itu berupa kos-kosan? Apakah sewaan itu berupa toko, ruko, apartemen, dan sebagainya? Atau sewaan itu berupa kendaraan, mobil, dan sebagainya, yang sifatnya memang menghasilkan uang. Kalau diberi zakat itu kita simpan hasil sewaan itu sampai masa nisabnya haul setahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya pian punya kendaraan, pian sewa kendaraan itu hanya dizakati hasil dari pian menyewakan kendaraan tadi. Kita simpan setahun, hasilnya itu zakat. Kalau secara fikih yaitu kurang lebih sekitar 85 gram emas. Berarti berapa 1 gram emasnya kali 55 gram, 85 gram, berapa duitnya? Nah, itu namanya nisab zakat. Berapa sekarang? Emas berapa? Segram. Oh, 1.000.000 berapa? 1.200.000 kali 85 gram. Berapa? Zakatnya berapa tuh? Ibu-ibu tahu di gram-nya berapa matematikanya? Pun kadang HP 1.200.000 kali 85 gram berapa? 102 juta. Berarti per jutanya 1.000, 2,5% zakat. Nah, itu tuh cara menghitung. Nah, yang kita bahas pada pagi hari ini, kita semua mungkin ada punya sewaan. Apakah kita mengawasi, memonitor yang kita miliki dari sewaan yang kita sewakan itu?
pertanyaannya, apakah kita memonitor, mengawasi sewaan yang kita sewakan itu? Apakah digunakannya untuk maksiat? Apakah digunakannya untuk taat? Nah, di sini. Ini masalahnya Bapak Ibu. Kita jangan semata-mata hidup asal jadi duit. Kalau asal jadi duit, haram pun sama. Tapi bagaimana jadi duit ini diridhoi Allah, duit ini halal. Nah, ini di sini masalahnya. Ulun Bapak Ibu ditugaskan oleh guru ulun, Guru Sukri, waktu ulun di asrama, waktu di pondok, mengawasi asrama. Mungkin di sini ada kawan ulun nih yang dia di asrama Guru Sukri. Ada asrama Talibin, ada asrama Akhyar, ada asrama Al-Manar dari 1 sampai 5. Jadi punya sewaan asrama. Lalu Din tolong awasi akan asrama. Insya Allah. Ulun diam di asrama Guru Sukri, ulun kali ini bayar sewa. Nah, itu. Mudahan guru ulun banyak umur paling. Kenapa? Karena ulun disuruh mengawasi asrama Sidin. Di samping disuruh jadi imam, memimpin dalail, burdan, mengajar. Nah, kita awasi. Karena kita diamanahi, wajib kita melaksanakan amanah. Ada kejadian orang santri, orang pondok. Waktu itu Bapak Ibu orang kampung hendak menggebrak asrama nomor sekian. Nah, ini orang kampung. Ulun kebetulan diam di asrama, ulun kau memantau. Hati memantau itu pas strategis. Ulun di sini asramanya 1, 2 amanat ulun kau memantau, kau melihat-lihat, bukan memantau mata siapain. CCTV kali juga. Orang kampung tak kumpulan, ada apa? Waktu itu datang pengajian. Waktu itu mengaji kepada Guru Makmum Gang Berintik di belakang Puding. Itu ada Gang Berintik. Bahari itu Jamu Sari Gading. Itu. Terus pindah-pindah, bahari pindah. Ada Pak RT, ada apa Pak RT? Kami hendak menggebrak, ada bulan pondokkan mengurung bimbingan di asrama. Berdiaman beban. Ulun dulu urusannya, karena ulun pengawas. Beban orang kampung jangan bereaksi dulu. Ini tanggung jawab ulun, tunggu. Ada bulik pin menuduh. Kita teliti dulu benar atau enggak. Apabila benar kita kawinakan, selesai. Tapi jangan main gebrak. Nah, apabila menuduh tanpa bukti, dosa besar kita semua. Dan kita fikir kalau cincin itu sudah masuk ke jari, paham orang ada. Nah, cincin itu sudah masuk, berarti melihat jujur. Sanksinya berempat. Kalau memadakan orang itu berzina, kada sembarangan menuduh orang berzina, kada sembarangan menuduh orang berselingkuh. Harus teliti dulu, harus ada saksi 4 orang. 4 orang yang melihat jujur bagaikan cincin masuk ke jari. Nah, ini yang melihat video juga. Bisa. Kita bicara hukum di sini. Kita masalah sewakan dulu.
itu orang alim Pak Guru Syukur ini orang luar biasa sih ini, apapun sini pakai ilmu. Kalau lihat jam berapa jam tadi masuk, ada perempuan di atas tuh punya tingkat 2 jam 10, ini sudah jam 11, belum keluar kan? Belum, kami awasi sudah. Berdiaman yang buat orang kampung lain dulu, maaf lah Pak RT, ini tugas ulut, naik turun ke atas, berdiaman dia. Aduh saya pulang katok langsung. Assalamualaikum. 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 Buka. Hah, ada apa? Burudin. Aku boleh ke masuk? Oke, masuk DPH. Bagus banget nih. Jam 4.2. Masuk. Ini mana nih kawan nih kan di asrama nih. Pindah ke sebelah dulu ke sebelah kamar sini. Nah saya berdua sebelah sini, nah saya ikong sini. Kamarnya berbikong. Dan 4 dulu duduk dulu. Nyalakan lampu. Nah di sini yang ada rambutnya panjang sampai ke pinggang, tapi membelakangi ulun. Nah, membelakangi ulun, gurihnya tuh ini orang tuh. Ulunnya di sini dudukkan lawan orangnya, membelakangi ulun kayak gini. Nah, kayak itu lah. Nah, rambutnya panjang. Ulun di situ duduk, artinya ke dinding. Ulun awasi binian ini. Ulun kan siapa nih? Mama ulun guru baik. Mama. Nah, belakangnya dilihat among benar. Ada yang tak belum melihat permukaan mamamu. Oke boleh. Oh, mama ulun. Nah, cewek. Dia naik ulun dulu. Kawakah bangun akan memaikan kita berpanggilan di sini. Inggih dulu. Yang keluar dulu satu mak dulu lah, ya keluar. Kan kena sedih takajub. Nah, ini penting nih, fakta ini. Keluar mak ada mak guru Udin si ini membimbing kami dan penguas asrama ini hendak berpanggil gitu ya. Pakat begini sih, ya karena ambilkan makna kerudung mama. Masuk pian guru, masuk. Anu orangnya, anu bu, apa ya jadi? Ibu apabila nginap di asrama di sini, mohon anak pian lapor ke ulun supaya hubungan asrama jangan ribut. Jangan ini orang kampung di bawah yang berpukulan. Jangan kalau orang jantungan ya Pak. Inggih, terima kasih banyak. Supaya pian menengok anak pian jangan terganggu. Maklum namanya di asrama gue ribut. Lah apabila pian menginap di sini kami kadang melarang karena pian nengok anak pian. Tapi tolong anak pian suruh kami ulun supaya ulun mengadai hubungan pondokan jangan ribut. Ada tamu, ada kuitan orang dan malam di asrama orang. Terima kasih. Berapa ini anak pian nggak tinggi dulu anak ulun. Berapa umur pian ini? Jadi ulun. Umur ulun beri 35. Anak pian ini sekolah SD lah ada guru langsung ke pesantren Handak 35. Umur berapa pian ini?
maaf lah anak mak dipanggil berapa pian kawinnya aman benar ulune gue dikawinakan sudah ngaran di kampung. Imbah haid dikawinakan lagi. Imbah haid dikawinakan umur berapa haid bu? Boleh orang imbah haid itu dikawinakan? Boleh sudah. Menghukum negara wah ini 20 tahun dikawinakan. Hukum negara orang kampung boleh, orang bahari gana-gana sudah awal. Berarti anak orangnya umur berapa? Kalau sekitar 12 tahun itu kan, kalau SD umur berapa? Kelas 6 lah. Kelas 6 SD lah, ya lah. Nah, ikan ini kelas berapa sekolah yang di Darussalam? Ulun gue aliyah sudah pantas pas. Zakarnya umur mamanya 25 tahun, umur anak 20 tahun, udah percaya ulun. Nah, kita harus bijak baik-baik hidup nih. Jangan menuduh orang. Kalau kita yang salah, inggih itu di pembuka, maaf ibu, maaf bu, lapor ada anak yang ikanlah lapor supaya aku ini tahu ada tamu. Inggih silakan pengen tidur kembali, silakan maaf kalau mengganggu pian jam-jam segini. Ada apa jadi? Ada apa tenang pian? Ulun ada orang yang menginap. Ulun tak kaget kalau tak ganggu. Maklum bukan bukan di samping ngarang bukan tuh ulunnya orang pondok. Ada nang begayaan, nang berpancung ini belah kamar tuh belanya kalah minumnya. Bukan pondok, tapi pun pondok kalinya kan nakal kayak orang ini. Nya sesama kakawanan, pian-pian dari banyak kakawanan pian. Wah ini kan tadi bakawan lagi, apa ibu si buat ini? Dan dari kan bakawan, main layang-layang, berlugu-luguan, main kelereng, main kalik macam-macam kan, mandi di sungai, main bola, dari. Wah ini kan tapi ada lagi kawan. Sarapan bisa dari main lugu-luguan, dari itu. Tahu ya guru di mana tahu main kalahar Lampung bebet betabrakan di sungai itu ulun akali dia ulun aneh Lampung ulun tuh pentelnya ulun suruh paman tambal kayak apa nang pentel di sini anda muka kenapa supaya jadi senjata apabila macam-macam tambus Lampungnya itu aja. Nah, kan pentel ban itu kan di dalam. Kami perang-perangan di rumah itu, tapi pakai anak Lampung. Paman, pian tambal ban, pindahkan pentelnya angkat di bannya sini, lalu kayaknya ulun tutupi pentel yang besi itu. Apabila ini menabrak terima bungkas, hancur tuh bang. Itu kan, ganti. Kalau perlu 5 disusun gitu. Ikan di sini ada aja akal, nang penting bayar. Mobil truk dari anunya atau ucus bannya itu. Nah kemudian Bapak Ibu penting cerita. Apa tuh maksudnya? Kalau tuh guru nggak kurang kata guru kan, guru begini, guru kisahkan orang kampung, gue yang bubar. Itu kuitannya, itu mamanya, itu ibunya. Makanya jangan main gebrak-gebrak di sini. Jangan PRT, bujuran lah. Bujur, bukan percaya PRT, kita naikkan ke atas. Aku percaya di Nalika. Ya, berilah kita PRT lah. Hei orang kampung, bubar. Jangan buang sana. Diulang. Ya, nah. Lalu ulun lapor. Apa jawaban sini? Biar guru syukri. Kita tuh dinaik isi siwaan, kita harus mengawasi. Apakah siwaan kita itu jadi maksiat? Apakah siwaan kita itu jadi kebaikan? Apabila siwaan itu isinya maksiat, maka hasilnya pun haram. Paham ya?
Sewaan itu kita awasi. Kalau ingin punya hotel, silakan. Harus hotel syar'i, diteliti. Ini siapa ini? Mana buku nikahnya? Itulah hotel. Semua hotel itulah. Nah, kadet ya. Nah, nambah istilah OTP. OTP bisa jual nih. Nah, bisa jual OTP, bisa juga. Itu usaha juga itu. Jangan sembarangan asal jadi duit. Itu maksudnya pengajian kita pagi ini. Kemudian supaya ada waktu, satu lagi, di belakang rumah ulun itu ada rumah orang kampung. Rumah orang kampung tuh kada layak lagi lah Pak Ibu ibarat kita tuh didiami. Sidin hendak umrah, hendak berhaji waktu itu, lalu menjual lawan keluarga lah, itu aja sudah. Lalu jer keluarga kita nih kita tukarikan sambil membantu orang, bisa tukari aja. Kebetulan pas menyambung rumah ini suatu saat pengajian kita bongkar dari rumah ini tinggi akor berapa dulu ditukari Bapak Ibu? Maaf, sekitar 200 juta belakang. Apabila kami lunas beberapa kali bayar, baru yang boleh pindah. Kami 3 kali bayar kayak apa? Dalam setahun. Akor bayar bertahap Bapak Ibu, bertahap. Lunas, pindahlah untuk rumah itu. Berilah duit ini ulun pakai gurui gaji bagus. Membantu orang tua baik. Gak pahalanya sampai ke akhirat. Pahalanya itu disiwakan daripada kosong. Nah, itu Pak Ibu yang asalnya siwakan per 6 bulan Nah, itu. Siapa ini namanya Wak? Nah, itu tuh Pak Ibu. Ulun anunya. Ulun guru dinaik berjualan di pasar, maka orang ini berjualan sayur, berjualan iwak. Ini siapa? Bini ulun. Nah, bujur kah? Ya. Baru buku nikah kah? Ada apa? Ada usaha? Ada anak sidin juga. Silakan. Mewah. Beberapa tahun berikutnya, nah, mewah. Sekalinya bini sidin ini membawa kawan di binian. Belum lagi habis pandai. Bawa kawan binian. Mungkin hendak meringankan beban sewa, bisa juga kan, ada tahu juga. Pokoknya sewa itu ada larang lah. Nah, orang tua macam tahu berbeda orang lain lah, itu murah. Maklum lah rumahnya sedang dia kada layak benar, kada mewah benar kan juga. Orang kampung melapor, orang kampung melapor, bukan preman pasar. Nah, iya juga. Orang kampung kita harus peka, jadi orang kampung nih preman pasar. Guru, apa? Belakang tuh rumah sewaan pianda. Sewaan milik keluarga, pian nih, mengaku keluarga terus milik keluarga. Napa garam? Ada binian yang bisa dijemput. Itu, ada kan? Dia ulun tuh bini paman itu. Ada guru seikong lagi. Maka di teleponnya dia ulun. Malam ini ulun gebrak langsung. Mbak ulun pengajian, ulun harus belakang. Yuk. Memang di sisiwannya hati-hati nih. Kalau aja maksiat di siwaan kita, hasilnya haram juga. Jangan asal jadi duit di hidup ini. Malam ini ulun gebrak. Lihat di jam 11:30. Katok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Udin siapa? Usahanya Bandir. Datang kalau membukai paman. Nah, paman Bandir. Masuk. Ulun ya kalau orang kampung, rumah ini pian mau bini pian, tapi
ada jemputan, lalakiannya ada juga nambah kisah itu orang pasar bujur kan, aku nih dulu dinya serba salah ya bang, misalnya inya nih kawan biniku, inya nih serba cocok juga. Nah, mau serba cocok malam ini juga mohon untuk keluar dari rumah ini, ulun kalian mempersiapkan maksiat di rumah ini. Walaupun melakukannya bukan di sini, tapi diamnya di sini. Maaf, ulun beri tempo malam ini juga. Malu di talonnya ikannya ini, besok nah kami berpanggilan. Nah, pokoknya semuanya pindah. Minta maaf, sampai sekarang rumah itu kosong, daripada maksiat lebih baik kosong. Ya Pak, wanita apa itu Pak? Awasi, jangan kalian diawasi. Indekos awasi, supaya hasil yang kita terima per bulan, supaya hasil yang kita terima per tahun, duit yang diridhoi Allah. Cara mengawasi nyaman aja Pak Ibu, suruh keluarga diam di kosan itu, misalnya satu pintu. Nah, ikamlah di sini mengawasi akan dalam artian masalah orang menyewa bayarnya ke ikam. Aku tahu terima bersihnya setiap bulan lah, tolong apabila ada pengawasan tuh orang berpikir-pikir jangan macam-macam. Coba bebas ya Pak. Ya Pak, mau bebas. Yang penting gulai cair. Nah, ini urusannya nih. Nah, maka apabila waju ila fihi wala yajuzu akhdhul iwadi ala syai'in min dzalika, maka hasil dari sewaan-sewaan yang itu terjadi ajang maksiat bahwa haram juga. Maka kita ini ada sewaan toko bagus, jualan apa? Jualan apa aja bang? Anu goreng bom rakitan, jangan. Ajang teroris pulangan toko. Nah, itu baik. Kalau kita sudah berusaha dengan seperti itu, lalu ngarannya manusia raja akal, lalu ia bermaksiat juga, kita kada tahu. Sedangkan kita sudah berusaha sebaik mungkin dalam pengawasan pengelolaan yang baik. Itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah berusaha, jelas. Nah, kemudian Pak Ibu ada waktu ini terjadi problem polemik hukum. Pertanyaan masyarakat ini banyak. Kayak apa dulu tentang Ratu Balkis dijadikan dalil untuk pemimpin untuk perempuan. Dalam Al-Quran ceritanya begini Bapak Ibu, penting ini cerita dari Al-Quran. Cerita bisa jadi dalil tapi tidak bisa jadi dalil. Cerita itu bisa jadi dalil sesuai dengan ajaran Islam. Kita ini hidup di syariatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh cerita dalam Al-Quran, apakah cerita Nabi Adam, apakah cerita Nabi Nuh, sampai cerita Nabi Isa, sampai cerita tentang lebah, sampai cerita tentang semut, sampai cerita tentang Baqarah, sapi surah Al-Baqarah, sampai cerita tentang surah Kahfi, sampai cerita tentang jin, sampai cerita tentang kiamat. Cerita apapun di dalam Al-Quran itu cerita. Ingat, itu cerita. Cerita nggak bisa langsung jadi dalil. Tolak ukurnya syariat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam benar, ajaran yang dibawa Nabi Nuh benar. Semua para Nabi dan Rasul itu mengajarkan supaya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan catat baik-baik.
Anda boleh memperintir cerita dan memperintir hukum. Khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul. Hati-hati nih. Ini penting nih. Bapak Ibu, zaman Nabi Adam boleh kawin bersaudara. Siti Hawa melahirkan anak laki-laki perempuan, lahir pertama, lahir kedua laki-laki perempuan. Zaman Nabi Adam boleh kawin bersaudara. Kakaknya yang laki-laki boleh ngawini adiknya yang perempuan, kakaknya yang perempuan boleh kawin dengan adiknya laki-laki. Zaman Nabi Adam boleh kawin bersaudara. Kenapa? Manusianya ada. Sekarang ajaran siapa yang kita pakai? Ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada orang zaman sekarang berdalil zaman Nabi Adam, kami mengikuti zaman Nabi Adam. Seluruh ajaran Nabi-Nabi yang lain sudah diamandemen di ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahasa amandemen pula, paham-paham kadang-kadang dihapus. Ajaran Nabi Adam selesai setelah Nabi wafat. Ajaran Nabi Nuh satahunan puasa, karena kaum yasudara kullah, kaum Nabi Nuh satahunan puasa. Muncul diutus Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, puasa wajib hanya sebulan. Ajaran Nabi Nuh puasa satahunan, ikuti ajaran Nabi Nuh kan? Jangan cerita jadi dalil untuk kepentingan pesanan. Mulai khianat. Hati-hati, cerita itu tolak ukurnya syariat Nabi kita. Siapapun di sini pun kalau bentar, Bah Burudin nih, maklum lah ulun Saifuddin pedang, betabes tuh bang. Yuk Bapak Ibu, catat baik-baik di sini. Ajaran Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, terus menerus. Nabi kita diutus, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tetap puasa itu sebulan aja. Kalau ada umatnya Rasulullah puasa seperti puasa Nabi Daud, silakan, itu ada wajib. Ada wajib. Hendak puasa Nabi Daud, silakan, ada wajib. Kalau gering, jangan dipaksa. Kita nih, ajaran Nabi kita nih, nang sebulan puasa aja bergesek-gesekan. Ada yang 29, ada yang 30. Manja benar umatnya Rasulullah nih. Ajaran Nabi Musa, apabila kejatuhan najis ke tangan kita, di badan kita, nggak bisa dibasuh, disisil, hendaklah tahi cacat, tahi hidung 3 kali, habis hidung. Nabi kita diutus, basuh aja, cuci aja, kecuali dari anjing dan babi 7 kali basuhan. Salah satunya air bercampur tanah. Gak berfungsi lagi ajaran Nabi Musa. Ajaran Nabi Musa kalau bertaubat gak bisa, harus bunuh diri. Ajaran Nabi Musa bunuh diri cara bertaubatnya. Nak mengikuti ajaran Nabi Musa kan? Bunuh diri dalam ajarannya Rasulullah dosa besar. Bunuh diri gak bisa, gak boleh. Ajaran Nabi kita kalau berdosa sama Allah menyesal, jangan lagi melakukannya, jauhi pekerjaan itu. Yang berhubungan dengan manusia selesaikan, minta halal minta ridho. Ikut zaman siapa pian? Ikut zaman Nabi Sulaiman enggak? Kita teruskan. Ulun kalau bicara sejarah senang, terus kita teruskan. Ratu Balkis, dia penyembah matahari, bukan muslimah. Ratu Balkis penyembah matahari.
Ini ada waktu 5 menit belum cerita. Di ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengontrol anak buahnya, Nabi Sulaiman diberi Allah bisa berbahasa binatang. Seluruh jin tunduk dengan Nabi Sulaiman. Kendaraan Nabi Sulaiman adalah angin. Kita masuk angin. Suatu hari Nabi Sulaiman absen, mana burung hut-hut nggak ada, nggak kelihatan. Kata binatang yang lain, nggak tahu, wahai Sri Paduka Raja. Apabila ketemu burung hut-hut, lapor, temui aku, akan aku sanksi dia. Nabi Sulaiman siap Sri Paduka. Tidak berapa lama datang hut-hut. Hut-hut dari mana? Begini man, Nabi Sulaiman, kami dari negeri Sabah, daerah Yaman. Ada apa? Ada seorang Ratu Balkis, ratu kerajaan singgasananya besar, mewah. Tapi sayang dia menyembah matahari, dia pemimpin, Ratu Balkis. Menurutmu gimana? Bagaimana? Kirim surat aja ke dia kalau dia mau beriman. Nabi Sulaiman bisa berdialog dengan burung hut-hut. Kamu siap? Siap man. Tunggu hut. Maka itulah burung ulungnya supaya tetangganya mengantuk. Maka Fir'aun dan iblis ada palis begini unai. Ditulis surat oleh Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat Nabi Sulaiman dalam Quran. Kau serahkan, letakkan di kamar Ratu Balkis, awasi gimana reaksinya. Bagus kada? Ada depan kita perang, ada Islam kali tersebut dengan perang. Terbanglah burung hut-hut tadi, diletakkan surat itu di kamar Ratu Balkis. Masuk Ratu Balkis, membuka itu surat. Nah, diawasi burung hut-hut. Ada raja menyuruh beriman, namanya Sulaiman. Karena Ratu Balkis punya kekayaan yang berlimpah ruah. Kita tes dulu. Hei, penggawa istana, utusan, kumpul semua. Kita bayar upeti kepada Raja Sulaiman. Siapkan emas, perak, intan berlian, permata. Bayar upeti ke sana. Gimana reaksi dia? Apabila dia benar-benar raja yang beriman, dia tidak terpengaruh dengan harta kekayaan yang banyak ini. Nah, mulai dari sudah berdakwah tuh berat. Mendapatnya duit Pak Ibu biar ngalih ke pandai. Nabi Sulaiman di anunya Ratu Balkis juga. Siapkan seluruh kekayaan kita. Apabila dia benar-benar raja yang beriman, nabi yang beriman, dia tidak terpengaruh dengan harta yang banyak ini. Nyatakanlah nabi iman. Engkau lebih iman bang? Jawab pian seorang. Hati-hati, iman ini mahal dari semuanya Pak Ibu. Akhirnya burung hut-hut terbang, lapor kepada Nabi Sulaiman. Sri Paduka Raja, Ratu Balkis mengutus dari kerajaannya untuk ngantar kekayaan dari kerajaannya diserahkan kepada kita. Bayar upeti katanya. Desain kerajaan kita seindah mungkin, semewah mungkin. Kita bertanding kekayaan. Nah, bagus aja orang beriman tuh sugih semuanya. Ulama doakan mudahan amin. Orang beriman tuh sugih untuk agama. Orang kada beriman bang bisa disambat. Nah, mudahan sugih kita semua dunia akhirat. Amin. Itu pentingnya sugih itu, tapi beriman. Mudahan sugih semuanya dunia akhirat. Amin. Jangan dunia aja, akhirat. Desain kerajaan kita. Kita harus bertanding kekayaan. Supaya bagaimanapun banyaknya upeti yang dia serahkan ke kita, kita bisa menolak pulang.
Kemudian datanglah utusan kerajaan Ratu Balkis. Selamat datang Sri Paduka, kami utusan dari Ratu Balkis. Ratu kami, pemimpin kami menyerahkan upeti kepada Sri Paduka Raja. Kata Nabi Sulaiman, lihat kerajaan kami lebih kaya daripada upeti yang banyak ini. Bawa pulang, aku ingin ratu kalian beriman enggak? Mak jarubuhannya nang banyak nani kalah melihat kerajaan Nabi Sulaiman. Separuhnya aja ada. Bawa pulang, nggak ada nilainya kerajaan apa kekayaan kalian ini. Nah, Bapak Ibu, berarti perlu juga kita tuh suki. Itu jangan buruk sangka pianlah lawan tuan guru, muan tuan guru sugi, tapi tuan guru ulamaul amilin, jangan ulamaul ambilin. Mun ambilin ini alim ambil terus. Ulang. Hud, awasi bagaimana hasil perbincangan dia setelah kita tolak upetinya. Bagaimana reaksi Ratu Balkis? Siap man. Berangkat. Hud, siap. Berangkat. Terkejut Ratu Balkis. Kan ada nilainya kekayaan kita sekalinya. Besok kita akan berangkat menuju Raja Sulaiman. Hai rakyatku, kita ke sana. Hei semua rakyatku, masyarakatku, pasukan, kita berangkat ke sana. Bukan perang. Yang penting kita tahu dulu apakah kita beriman kepada Tuhannya Nabi Sulaiman atau enggak. Kita lihat perkembangannya. Siap, Ratu. Besok berangkat kita. Pulang, Hud. Man, apa Hud? Lain paman pentol lain. Ratu Balkis bersama pasukannya dan rakyatnya ingin berangkat besok menuju kerajaan kita. Kita sambut. Lalu Nabi Sulaiman ngomong, kita pindah istana Ratu Balkis itu, letakkan di samping istana kita. Siapa yang sanggup memindah? Saya man. Jin Ifrit naik tangan angkat tangan. Berapa lama? Mulai sampean duduk sebelum berdiri sudah ada di tempat. Jin Ifrit. Nah, nyaman kalau raja ini orang tunduk lawan Allah. Mukjizatnya untuk beriman kepada Allah. Ada sombong Nabi Sulaiman, Nabi dan Rasul. Jaka pejabat kayaknya semuanya mantap nih. Tapi jangan besi Jin Ifrit lah. Siapa lagi yang paling tercepat? Ujian Nabi Sulaiman. Asik Barkhia, angkat tangan, orang soleh. Nah, ini ada orang soleh, punya karamat. Asik Barkhia namanya. Saya Sri Paduka. Berapa lama? Tadi Jin Ifrit sebelum aku berdiri, kemudian duduk, sudah ada istana Ratu Balkis. Saya sebelum mata pian berkedip. Harap lagi nih orang bakal amat. Kamu tugaskan, silakan bertugas. Pepancam Nabi Sulaiman berbuka mata, sudah ada singgasana Ratu Balkis. Dipindah Nabi Sulaiman supaya jangan burik lagi ke kerajaannya. Pindah sudah, anggaplah Banjarbaru pindah. Ini penting. Allahu Akbar. Ini cerita Bapak Ibu dalam Al-Quran asli, full, bukan diedit ini. Mau diedit kada lengkap. Ratu Balkis datang dengan pasukannya, dengan rakyatnya. Takjub. Iya kan, ini singgasana kita lain kan. Ujar bubuhannya, ya kalau le. Nah, lain orang kalau apa? Iya ada jarak Balkis nih. Ada kawakada, kita harus beriman. Akhirnya Ratu Balkis ada masuk ke kerajaan singgasana Nabi Sulaiman, mengangkat pakaian kebesarannya, dikira banyu, sakalinya pakai baik kaca, di bawahnya air. Ulun pernah pengalaman sekali diminta ceramah di Hotel Merkuri. Wah ini bagian tidak ngarannya Pak Ibu. Ujar Pak hotel, pian guru yang masuk ke sana. Nah itu tempat perkumpulannya. Di situ ada Pak Menteri dari Jakarta zaman SBY waktu itu. Ulun diminta ceramah. Pak supir, temani ulun ke sana. Kadang ulun sampai di sini aja guru. Sakalnya ulun menuju ke sana, tak tabrak dinding kaca. Di ulun. Ada tahu pada ada dinding kacanya kada betanda.
biar ada tahu urusan nang penting orang desok tak hotel. Akhirnya Ratu Balkis Pak Ibu beriman, lalu akhirnya menjadi permaisuri Raja Sulaiman, jadi ibu rumah tangga, ampe jadi ratu. Itu ceritanya. Nah makanya kepala rumah tangga itu lelakian bibinian. Nah lelakian mun bibinian kepala rumah tangga piane rancak ditalak bini piane nya bibinian ini punya kesal maaf ibu-ibu bagian rumah aja rata lawan tanah ekspaktor atau turun tuh nang dia muntai Acil Juleha nah, tahu juga salahnya pian ini. Nah makanya kepala rumah tangga tuh bapak-bapak ibu-ibu bukan pian, memang sudah kayak itu sudah Allah matur. Lalakian diberi Allah pakai akal, boy. Bibinian pakai perasaan. Makanya apabila bersatu akal dengan perasaan, itu sempurna di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi imam bang, lalakian bibinian. Nah lalakian, mun bibinian jadi imam, batal di pertengahan sembahyang. Kenapa? Haid. Daur pulang. Kalau cerai kan hak lalakian, hak bibinian. Lalakian. Kenapa? Kalau jer ulun lalakian tuh hak mencerainya berpikir, kasihan biniku kalau bercerai, kasihan anakku. Kalau bibinian penghak mencerai, andai kata kayak apa? Ada tuh dikasihanai Pak Enang penting. Bibinian tuh kalau kesal, akal sehatnya hilang. Bujur lah bu. Berdiam bapak-bapak. Bujur lah bu. Nah, ada menjawab banyak. Kalau kesal perempuan ini, kadang-kadang akal sehatnya hilang. Nah, kalau sekasal lalakian buai, ada aja masih akal sehatnya. Berarti antara bibina lalakian samakah badaingkah? Balain ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Laki-laki itu pemimpin perempuan dan memang punya kelebihan masing-masing. Nah itu cukup. Apabila yang jadi imam tadi lalakian, semua makmumnya bibinian, tapi yang jadi imam lalakian sah kada sah. Saikung situ makmumnya lalakian, semua makmum yang lainnya bibinian. Nang jadi imam siapa? Saikung aja lalakian ada di situ. Nang jadi imam siapa? Lalakian bibinian. Lalakian. Mun lalakiannya habis bang ada dia lagi. Siapa jadi imam? Namun masih ada lalakian bik lalakian. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu'an ya karim, wa'fu'an ya karim, wa'fu'an ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah ya Allah ya Allah wal muslimina qarib. Allahumma arzuqna salama wal afiyah li jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.